Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang salah satu perspektif dalam hubungan internasional, yaitu realisme. Hubungan internasional sebagai sebuah fenomena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Kita adalah warga dunia sekaligus warga negara yang juga merasakan konsekuensi-konsekuensi dari hubungan antar negara. Negara, seperti halnya manusia, tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, negara perlu untuk membangun hubungan dengan negara lain. Konsekuensi dan sifat dari hubungan tersebut adalah fokus dari studi hubungan internasional. Konsekuensi hubungan tersebut menimbulkan beragam pertanyaan. Misalnya, mengapa perang terjadi? Bagaimana perdamaian dapat dicapai? Mengapa ada negara miskin dan ada negara kaya? Apakah sistem internasional sudah berjalan dengan adil? Hubungan internasional sebagai sebuah kajian atau penyelidikan pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, studi HI juga berkaitan dengan lebih dari sekedar hubungan antar negara. Aktor-aktor lain juga seperti organisasi internasional, lembaga internasional non-pemerintah, lembaga subnasional, MNC, atau bahkan kelompok teror juga termasuk dalam bagian dari studi hubungan internasional. Selain itu, HI juga memperhatikan aspek internal negara seperti birokrasi, proses pembuatan keputusan, atau bahkan kecenderungan ideologis. Dari aspek isu, studi HI juga membahas tentang isu seperti balance of power antar negara, pengaruh ekonomi global, pengaruh globalisasi, atau juga soal hukum dan etika internasional. Secara singkat, kita dapat melihat betapa kompleksnya pokok bahasa dalam studi hubungan internasional. Kompleksitas tersebut juga telah menyebabkan perspektif yang beragam dalam memandang studi hubungan internasional. Salah satu perspektif yang muncul, berkembang dan menjadi sangat dominan dalam studi hubungan internasional adalah realisme. Realisme lahir sebagai akibat dari kegagalan liberal dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Para pemikir liberal percaya bahwa perang terjadi karena salah perhitungan yang disebabkan oleh para pemimpin yang otoriter. Menurut para pemikir liberal, untuk menghindari perang dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap sistem internasional dengan membentuk organisasi internasional dan melakukan reformasi struktur domestik dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang ditawarkan oleh liberalisme ternyata tidak mampu menghentikan perang. Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang didirikan untuk melakukan reformasi sistem internasional ternyata tidak mampu meredam perilaku negara-negara ekspansionis yaitu Jerman, Italia, dan Jepang yang memulai Perang Dunia Kedua. Kegagalan liberalisme tersebut mengundang kritik dari IHK, seorang akademisi asal Inggris. K percaya bahwa liberalisme telah salah dalam menilai hubungan internasional yang didasarkan pada harmoni kepentingan antar negara. Sebaliknya, bagi K, yang terjadi dalam hubungan internasional adalah adanya konflik antar negara. Dengan demikian, maka sifat hubungan internasional pada dasarnya adalah konfliktual. Inilah awal mula munculnya pendekatan realisme dalam studi hubungan internasional. Sebagai sebuah perspektif, realisme memiliki asumsi dasar yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Asumsi dasar tersebut menjadi landasan untuk menyusun teori-teori HI sesuai dengan kepercayaan perspektif realisme. Menurut Robert Jackson dan John Sorensen, terdapat 4 asumsi dasar dari realisme. Yang pertama, realisme memiliki pandangan pesimis atas sifat dasar manusia. Realisme percaya bahwa manusia akan selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia cenderung egois dan agresif untuk mendapatkan posisi terkuat dalam setiap interaksi dengan orang lain. Hal itu tergambarkan dalam proses politik dan proses politik internasional, sebagaimana disebutkan oleh Hans Joachim Morgenthau sebagai bapak realisme
Beliau menyebutkan bahwa politik adalah perjuangan untuk mendapatkan atau memperoleh kekuasaan atas manusia. Apapun tujuan akhir dari politik, kekuasaan adalah tujuan yang paling penting. Yang kedua, keyakinan bahwa pada dasarnya hubungan internasional bersifat konfliktual. Realisme sangat percaya bahwa kekuasaan sebagai aktivitas utama dalam politik. Oleh karena itu, politik internasional juga digambarkan sebagai politik kekuasaan atau powers politics, tempat di mana konflik, persaingan, dan perang antar negara adalah masalah yang mendasar. Sistem internasional berjalan dalam sistem yang anarki, di mana tidak ada pemerintahan dunia yang memiliki legitimasi untuk mengatur perilaku negara. Negara adalah aktor utama dan aktor yang rasional. Dalam situasi yang anarki, negara berusaha untuk mendapatkan dan memperoleh kekuasaan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dari ancaman negara lain dalam situasi yang anarki tersebut. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan dan kelangsungan hidup negara. Realisme percaya bahwa terdapat hierarki dalam isu di studi hubungan internasional. Isu utama dalam studi hubungan internasional adalah masalah keamanan dan kelangsungan hidup negara. Negara adalah pelindung bagi warga negaranya. Negara wajib menjaga keamanan warga negaranya. Oleh karena itu, negara sangat esensial dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Negara harus mengejar kepentingan nasionalnya. Realisme percaya bahwa satu-satunya tanggung jawab negara adalah untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional dari negara tersebut. Keempat, karena situasi tersebut, realisme skeptis terhadap kemajuan dalam politik internasional. Bagi realisme, tidak ada perubahan yang progresif dalam dunia politik internasional karena situasi tersebut tidak akan pernah berubah. Dari sebuah perspektif, realisme mengalami banyak perkembangan. Para generasi awal realisme kemudian dikenal sebagai para pemikir realisme klasik karena mendasarkan pendekatannya pada aspek-aspek normatif. Selanjutnya, para pemikir yang dipengaruhi oleh pendekatan perilaku berusaha untuk menjadikan realisme lebih ilmiah dibanding generasi awal. Generasi ini dinamakan sebagai realisme struktural yang memiliki banyak sekali cabang. Realisme menjadi dominan dalam studi HI. Meskipun demikian, realisme juga tidak terlepas dari kritik. Bagi para kritikus, fokus realis dinilai terlalu sempit karena hanya fokus pada masalah keamanan. Realisme dianggap gagal melihat perluasan politik internasional yang semakin plural pasca Perang Dingin. Sebagai pendekatan dalam hubungan internasional, kita tidak bisa memungkiri bahwa realisme adalah pendekatan yang baik dalam menjelaskan masalah mendasar dalam studi hubungan internasional, yaitu perang. Realisme akan selalu menjadi pilihan negara selama masa krisis. Realisme memberikan negara kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam dinamika politik internasional sehingga negara siap untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut. Demikian, thanks for watching. Kita kembali lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.